warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismurwanto dan rekan saya Muhammad Al-Fasyah Putra, Mas Dawam Raja Habibullah. Kita membuat proses tugas project dengan judul Sistem Informasi Pengelolaan Pembelian dan Penjualan dengan Inventory pada General Store. Gambaran project. Semakin majunya saat ini, kebutuhan akan adanya teknologi informasi di semua segmen akan sangat terbantukan. Dengan pelaporan yang real-time, validnya data akan sangat membantu sektor bisnis dalam menjalankan operasionalnya. Ketertinggalan teknologi informasi di segmen bisnis akan menimbulkan banyaknya masalah pada zaman saat ini, seperti pelacakan pembelian, pelacakan penjualan yang bisa dimanipulasi tanpa dapat kita kontrol. General store atau toko-toko pada umumnya masih menggunakan nota manual pada saat pembelian barang, penjualan barang, dan susahnya dalam memantau data secara real-time dan akurat akan mengakibatkan banyak kerugian yang ditanggung oleh bisnis tersebut. Berdasarkan masalah tersebut, maka kita akan membuat aplikasi pengelolaan pembelian atau yang sering disebut point of sales dengan informasi pengelolaan inventory, bertujuan untuk merekam jejak digital pada suatu general store dan dapat menyajikan data secara akurat dan real time. Metode yang kita gunakan itu seperti berikut. Yang pertama, analisis. Design, development, testing, development, deployment, maintenance, documentation. Yang pertama, analisis. Banyak general store masih menggunakan pencatatan manual. Setelah kita menganalisa berikut alur proses sistemnya. Pertama, proses pembelian. Proses pembelian sangat berhubungan sekali dengan stok di dalam inventory. Apakah ada stok atau stok belum mencukupi? Apabila stok barang kurang atau tidak ada, maka dilakukan proses pembelian. Ini biasanya admin perlu mengecek dahulu stok yang ada di dalam gudang. Apakah ada stoknya, apakah tidak ada. Kalau tidak ada, maka admin akan mengajukan proses pembelian atau buat purchase request ke tim purchase order sesuai barang-barang yang akan dibeli, sesuai dengan stok. Yang kedua, proses penerimaan barang. Setelah pembelian barang, maka penerimaan barang. Yang kedua adalah proses penerimaan barang. Setelah pembelian barang, maka ada penerimaan barang. Biasanya lead time proses pembelian sampai kedatangan barang itu 2 minggu minimal. Setelah barang datang, maka tim gudang akan menerima barang tersebut, diterima berdasarkan surat jalan yang diterima lalu diinput ke dalam sistem. Sering terjadi antara proses order dengan kedatangan barang bisa berbeda. Itu dimungkinkan karena biasanya supplier itu bisa memberikan tambahan barang atau barang gratis, atau biasanya kita sebut FOC, free of charge, atau ada kemungkinan supplier tidak punya barang tersebut atau adanya minimum stok di mereka. Itu bisa mengakibatkan pengiriman itu bisa kurang atau lebih, sehingga pihak gudang dan bisa ada lagi satu kondisi di mana barang itu rusak di perjalanan atau barang itu tidak sesuai dengan PO. Itu maka pihak gudang akan melakukan proses return, pengembalian barang ke supplier. Yang ketiga, proses penjualan. Proses penjualan di general store adalah melalui stok yang didisplay. Kemudian customer akan mengambil barang. Setelah itu customer akan menuju ke kasir. Kasir akan melakukan scan barcode barang-barang tersebut yang akan otomatis kalkulasi di aplikasi. Setelah semua sudah selesai input data, kemudian kasir akan memberikan nota kepada customer dan customer akan melakukan pembayaran. Yang kedua adalah desain. Berikut adalah desain proses pembelian barang. Desain ini kita menggunakan flowchart. Yang pertama itu proses pembelian barang. Pertama, admin akan mengecek stok terlebih dahulu. Apakah stok ada? Jika tidak ada, maka proses permintaan pembelian. Proses permintaan pembelian ini akan dikasihkan ke tim purchase order, sehingga akan dilakukan proses pembelian barang. Yang kedua adalah flowchart proses penerimaan barang.
Admin gudang cek barang berdasarkan surat jalan. Apakah surat jalan itu sesuai promo atau tidak? Yang pertama, jika sesuai nama dan jenis barang yang sesuai dengan promo, maka akan kita cek lagi adalah kondisi barang itu apakah baik atau tidak. Jika iya, maka pihak admin gudang akan menginput barang tersebut ke aplikasi dan menjadi stok, dan otomatis menjadi hutang supplier. Dan apabila tidak sesuai dan kondisi barang tidak baik, maka admin gudang akan membuat surat jalan retur ke supplier. Selanjutnya adalah proses penjualan barang. Customer memilih barang di display. Kemudian apabila customer sudah memilih barang, maka customer akan menuju ke kasir. Setelah itu, kasir akan scan barcode barang-barang tersebut yang dimasukkan ke dalam sistem. Dan apakah ada promo, maka sistem akan mengecek apakah ada promo atas barang tersebut. Jika ada promo, maka akan diberikan diskon atau ada kemungkinan bisa beli dapat gratis. Seperti itu. Apabila sudah terinput, maka kasir akan mencetak dan memberikan nota kepada customer. Selanjutnya customer akan membayar atas barang yang dibeli. Untuk saat ini kita baru melakukan dua metode ini, analisis dan desain. Untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut lagi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.